Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alifia Karnisa Dalimunte, Ibnu Amzamuddin, Kadek Nanda Saputra, dan Silviana Roza ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang bab 3 dengan judul mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. IPTEK merupakan kemajuan peradaban yang penting bagi manusia. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing, kemandirian bangsa, tercapainya tujuan bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan IPTEK juga berupaya untuk membantu proses penyelesaian persoalan dan mengantisipasi masalah. Contoh IPTEK dalam bidang teknologi yaitu alat-alat medis, smartphone, mobil, motor, dan lain-lain. Kemajuan IPTEK juga mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut terdapat pengaruh positif dan pengaruh negatif. Berikut adalah beberapa pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang politik. Yang pertama adalah dalam aspek politik. Yang pertama, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang kedua, memperluas hubungan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang keempat, tersampainya informasi dan berita tentang politik dengan B. Aspek ekonomi, mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang, memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan, dan terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi. C. Aspek sosial budaya, informasi di lingkungan masyarakat bisa dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat, mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain. D. Aspek hukum pertahanan dan keamanan, memperkuat regulasi hukum dan perbuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Aspek pendidikan, pengaruh positifnya adalah yang pertama, dapat menghubungkan orang di seluruh dunia. Yang kedua, penyebaran informasi yang sangat luas. Dan yang ketiga, meningkatnya dunia pendidikan. Kemudian yang kedua, pengaruh negatif IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama ada aspek politik, pengaruh negatifnya meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, maupun oposisi. Kemudian yang kedua, timbulnya fanatisme, raisme, dan etnis dalam forum organisasi. Kemudian yang ketiga, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan. Kemudian yang B, aspek ekonomi. Aspek ekonomi pengaruh negatifnya yang pertama, produk lokal sulit bersaing dengan produk asing. Kemudian yang kedua, perekonomian akan dikuasai oleh orang asing. Selanjutnya ada aspek ekonomi yang berisi produk lokal makin terdesak dan sulit bersaing, dan perekonomian akan dikuasai oleh orang-orang asing. Selanjutnya ada aspek sosial budaya yang berisi lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan bermasyarakat, serta munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi budaya orang luar, dan adanya sikap individualisme. Selanjutnya ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan yang berisi menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat dan berkurangnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan dan kedaulatan. Selanjutnya ada aspek pendidikan yang berisi siswa malas belajar karena menyalahgunakan handphone dan penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal.